Ya, Tuhan ingin kita bebas saat berdoa, tanpa halangan dalam berbicara dengannya, tanpa ada yang menghambat komunikasi kita dengan Tuhan. Saya menemukan dua hambatan besar, yaitu rasa bersalah dan penyesalan hidup yang menghalangi saya. Rasa bersalah berasal dari kesalahan Anda dan penyesalan dari perlakuan orang lain terhadap Anda. Penginjil Mazmur berdoa dalam Mazmur ayat 51, dia sangat hancur dan meminta Tuhan untuk memulihkan sukacita dari keselamatannya. Dan alasannya hancur karena berdosa terhadap Tuhan dan orang lainnya. Dan hasilnya menjauhkannya dari kedekatan Daud dengan Tuhan selama bertahun-tahun yang telah dimiliki. Dan rasa bersalah merampokmu, menjauhkanmu dari kedekatan sejati dengan Tuhan. Ada hal kedua yang lebih buruk, yaitu penyesalan. Rasa bersalah berasal dari kesalahan yang dilakukan, tetapi penyesalan berasal dari tidak termaafan terhadap orang yang menyakiti Anda. Ini akan menempatkan Anda di dalam penjara. Yesus menceritakan perumpamaan tentang seseorang yang menolak memaafkan dilemparkan ke dalam penjara. Tahanan penjara adalah penjara kebencian, karena menyimpan kebencian di hati membuat Anda menjadi tawanan. Itu tidak menyakiti orang yang menyakiti Anda, namun hanya menyakiti diri sendiri. Penyesalan dapat menghancurkan, sering diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Saya pernah di Yugoslavia saat Yugoslavia pertama kali terpecah dan sedang menyewa mobil di konter penyewaan mobil. Terjadi perang antara Serbia dan Kroasia, dan orang di konter mulai bertanya tentang itu. Tapi saya sudah tahu dan tidak ingin terlibat dalam diskusi politik, jadi saya mencoba menghindarinya. Dia bilang mengejutkan, saya orang Serbia, punya teman-teman orang Kroasia di pesta pernikahan saya. Dia bilang, bisa saja aku bunuh mereka dalam 1 menit. Aku tanya, mengapa? Dan dia mulai bicara tentang Perang Dunia II. Pria ini lebih muda daripada saya. Dia bahkan tidak ada dimanapun selama perang. Dan saya tanya, mengapa? Dan dia cerita tentang kejadian dengan orang tua dan kakek neneknya. Dan saya menemukan bahwa penyesalan diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Penyesalan menghancurkanmu. Akan menghancurkan saya jika kita membiarkannya di sana. Ya, kita harus ambil pengampunan dari dalam diri, lalu ampuni yang menyakiti kita. Itu harus kita lakukan atas kehendak Tuhan dengan sumur pengampunan yang Dia berikan pada kita. Jangan biarkan penyesalan memenjarakanmu. Pergi ke sumur pengampunan Kristus saat Dia wafat di kayu salib, ambil pengampunannya, ampuni yang menyakiti hatimu.